Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Mubasid dari Prodi PGMI dengan NIM 2403031006. Di sini saya membuat tugas video dengan mata kuliah Manajemen Organisasi NU yang diampu oleh Bapak Muhammad Samsuri. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur kepengurusan PCNU Lampung Utara. Di sini saya akan menjelaskan struktur organisasi kepengurusan PCNU Lampung Utara, yaitu sebagai Ketua Rois Suriah Kiai Haji Muhammad Muhajirin, yang selanjutnya Khatib Suriah yaitu Kiai Haji Abu Nur Khairi AS MPDI, yang selanjutnya yaitu Ketua PCNU Lampung Utara Kiai Haji Son Haji Aziz, selanjutnya itu Sekretaris PCNU Lampung Utara Haji Mujono SPDI, yaitu yang selanjutnya Andi Putra Esa sebagai Bendahara PCNU Lampung Utara. Dan itu susunan organisasi PCNU Lampung Utara. Yaitu di sini saya akan menjelaskan dulu tentang struktur organisasi Nahdlatul Ulama. Struktur organisasi Nahdlatul Ulama yaitu ada PBNU, yaitu sebagai pengurus besar Nahdlatul Ulama yang berada di pusat ibu kota negara. Yang kedua yaitu PWNU, pengurus wilayah Nahdlatul Ulama yang berkedudukan di provinsi. Yaitu yang selanjutnya PCNU, pengurus cabang Nahdlatul Ulama berkedudukan di kabupaten atau kota. Yang selanjutnya yaitu PCINU, pengurus cabang istimewa Nahdlatul Ulama berkedudukan di luar negeri. MBCNU, Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama yang berkedudukan di kecamatan. Yang selanjutnya yaitu PRNU, pengurus ranting Nahdlatul Ulama berkedudukan di desa atau kelurahan. Yang selanjutnya itu Parnu, pengurus anak ranting Nahdlatul Ulama berkedudukan di dusun atau kelompok. Jadi itulah struktur pengurusan Nahdlatul Ulama. Yang selanjutnya yang kita bahas yaitu mengenai PCNU atau pengurus cabang Nahdlatul Ulama yang berkedudukan di kabupaten atau kota. PCNU singkatan dari pengurus cabang Nahdlatul Ulama, merupakan struktur organisasi NU di tingkat kabupaten atau kota. PCNU bertanggung jawab atas pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan NU di wilayah cabangnya dengan fokus pada penataan dan pengembangan perkumpulan NU, pengembangan paham keagamaan, serta pengembangan dan peningkatan pelayanan jemaah Nahdlatul Ulama tersebut. Tugas dan fungsi PCNU: penataan dan pengembangan perkumpulan. PCNU memiliki peran penting dalam mengatur dan mengembangkan organisasi NU di tingkat cabang, termasuk pengembangan manajemen, penguatan kaderisasi, komunikasi dan pencitraan, serta penggalangan dana. Pengembangan paham keagamaan. PCNU juga bertugas untuk menguatkan pemahaman keagamaan, terutama paham Aswaja An-Nahdiyah, melalui berbagai kegiatan seperti isu kontemporer, pengembangan dan peningkatan pelayanan jemaah. PCNU juga berperan dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada jemaah NU di berbagai bidang seperti pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, lingkungan, sosial, dan seni budaya. Yaitu ada beberapa sistem pengurusan atau susunan kepengurusan PCNU. Biasanya terdiri dari yang pertama itu mustasyar, yaitu sebagai penasihat, bertindak sebagai penasihat bagi pengurus. Yang kedua, Suriah, dewan penasihat, bertanggung jawab dalam memberikan saran dan masukan kepada pengurus. Yang selanjutnya itu Tanfidiyah, dewan pelaksana, merupakan pengurus harian yang bertanggung jawab atas pengelolaan organisasi. Jadi susunan kepengurusan PCNU terdiri dari tiga. Yang pertama mustasyar, kedua Suriah, yang selanjutnya yaitu Tanfidiyah. Itu yang selanjutnya Rois Suriah dan Khatib Suriah PCNU Lampung Utara. Itu sebagai Rois Suriah Kiai Haji Muhammad Muhajirin. Yaitu selanjutnya Khatib Suriah yaitu Kiai Haji Abu Nur Khairi AS MPDI. Tugas Suriah adalah pemimpin, pembina, pengendali, pengawas dan penentu kebijakan organisasi.
Jadi seorang Rois Suriah itu sebagai pemimpin di dalam organisasi NU di tingkat kabupaten atau kota, pembina, pengendali, pengawas, dan penentu kebijakan organisasi. Jadi kebijakan organisasi itu mau dibawa kemana itu atas perintah Rois Suriah. Sesuai fungsinya, Suriah harus ulama dan disyaratkan mempunyai kemampuan serta penguasaan wawasan ilmu yang lebih luas, terutama kemampuan di bidang agama. Susunan kepengurusan Suriah terdiri dari seorang Rois, beberapa wakil Rois, Katib, dan wakil-wakil Katib, serta beberapa Akwan khusus di PBNU terdiri dari Rois AM, wakil Rois AM, beberapa Rois, Katib AM, dan beberapa wakil Katib AM, serta beberapa Akwan. Pengurus Suriah bertugas diantaranya adalah menentukan arah kebijakan Nahdlatul Ulama dalam melakukan usaha dan tindakan untuk mencapai tujuan. Yang kedua, memberikan petunjuk, bimbingan, dan pembinaan pemahaman, pengalaman, dan pengembangan ajaran Islam dengan ahlu sunnah wal jamaah. Jadi Rois Suriah itu sangat penting di dalam susunan kepengurusan PCNU atau pengurus cabang sebagai menentukan arah kebijakan sebuah organisasi, pembina, pemahaman, serta pengawasan apakah organisasi itu berjalan dengan lancar atau tidak. Terus sebagai penentu kebijakan tadi, organisasi harus mau dibawa kemana organisasi NU tersebut. Yang selanjutnya yaitu Ketua PCNU Lampung Utara, Kiai Haji Son Haji Ajis SPDI. Ketua PCNU. Tugas utama Ketua PCNU pengurus cabang Nahdlatul Ulama adalah memimpin organisasi di tingkat cabang, melaksanakan program-program Nahdlatul Ulama, dan mengawasi kegiatan perangkat jamaiyah. Lebih detail, Ketua PCNU bertanggung jawab atas jalannya organisasi sehari-hari sesuai kebijakan pengurus Suriah, serta memastikan seluruh kegiatan NU di tingkat cabang berjalan sesuai dengan program yang telah ditetapkan. Jadi Suriah itu di atasnya Ketua PCNU sebagai pembimbing penasehat untuk anggota-anggota di bawahnya. Dan tugas Ketua PCNU yaitu memimpin organisasi, melaksanakan program jamaiyah, membina dan mengawasi perangkat jamaiyah, mengkoordinasikan kegiatan, menjaga hubungan, memberikan arahan dan nasihat, melakukan evaluasi apakah organisasi tersebut berjalan sesuai dengan visi misinya atau tidak. Itu tugas dari Ketua PCNU. Sekretaris dan Bendahara PCNU Lampung Utara yaitu Haji Mujiono SPDI sebagai sekretaris. Tugas sekretaris pada umumnya meliputi pengelolaan administrasi seperti mengatur agenda, mengelola surat menyurat, mengelola dokumen, dan membantu tugas-tugas administratif lainnya. Mereka juga berperan dalam menerima tamu, menjawab telepon, dan menjadi penghubung antara pemimpin dengan pihak lain. Selain itu, sekretaris sering membantu dalam menyusun laporan, membuat notulen rapat, dan mengkoordinasikan kegiatan organisasi. Jadi di dalam organisasi sangat penting adanya sekretaris karena untuk penghubung antara pemimpin dengan pihak-pihak lain. Terus menyusun sebuah laporan, membuat notulen rapat yaitu sebagai apa yang dihasilkan dari rapat tersebut, dan mengkoordinasikan kegiatan organisasi agar berjalan sesuai dengan tujuan. Selain itu, tugas-tugas tersebut terlibat dalam berbagai tugas lain seperti melakukan supervisi terhadap staf dan karyawan baru, menyusun program kerja, melakukan evaluasi dan pelaporan, mengkoordinasikan kegiatan dengan departemen lain, membantu dalam proses pengadaan barang, membantu dalam pengelolaan inventaris dan aset, membantu dalam penyusunan pedoman teknis. Jadi itu tugas sebagai sekretaris. Yang selanjutnya yaitu Andi Putra Esa sebagai Bendahara PCNU Lampung Utara. Bendahara PCNU atau pemimpin cabang bertugas mengelola keuangan PCNU yang ada di kabupaten atau kota, termasuk menerima, mencatat, dan mengelola dana organisasi,
Tugasnya menjaga membuat laporan keuangan, mengidentifikasi sumber dana atau mencari dari mana sumber dana akan masuk ke dalam sebuah organisasi seperti donatur, dan mengelola pengeluaran sesuai dengan kebutuhan organisasi. Jadi bendahara itu harus mencatat pengeluaran sesuai dengan kebutuhan organisasi, tidak boleh asal-asalan untuk mencatat keuangan di dalam sebuah organisasi. Berikut adalah detail tugas bendahara PCNU, yaitu mengelola keuangan, membuat laporan keuangan untuk diserahkan kepada pemimpin, mengidentifikasi sumber dana atau mencari sumber dana mau asalnya dari mana, seperti dari donatur atau penggalangan dana. Terus mengelola pengeluaran. Jadi di dalam organisasi yang baik, bendahara itu harus mengelola pengeluaran dan pemasukan agar terstruktur, mencatat transaksi. Jadi di dalam organisasi harus ada bukti-bukti transaksi. Jadi sumber dana itu dibutuhkan untuk apa saja. Jadi ada manfaatnya untuk pemimpin tahu apa yang telah dibelikan atau dibelanjakan, membantu pengurus, dan itu tugas-tugas dari bendahara.